Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ta'ala al-madhkur wa bil 'izzi wal jalali mashhur wa 'ala sarra'i wad dharra'i mashhur walhamdulillahilladzi ja'ala ad-dhulumati wan nur. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa majid wa 'adhim wa karim ala habibina al-mahbub wa qurrati a'yunina al-a'zam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi hukum narkotika dan undang-undang kesehatan. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Alek Budi Setiawan, SHMH, selaku Ketua Perkumpulan Keluarga dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Banyuwangi. Selamat datang kepada Kepala KUA Kecamatan Gambiran atau yang mewakili. Selamat datang kepada Pembina Yayasan Bapak Imam Syafi'i SPDI, dan tak lupa terima kasih atas kehadiran saudara-saudari sekalian. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemaparan materi, keempat doa, dan terakhir penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Kepala KUA atau yang mewakili. Kepadanya kami persilakan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bahasa Jawa mawon ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin di sini banyak santrinya, jadi nanti bahasa Jawa saja ya. Pertama-tama monggo kita majelis hormatan Kanjeng Gusti Allah menapa kita ing siang menika kita saged mlakukan mriki panjenengan. Mugi-mugi kita kanthi krawuh undangan menika kita pikantuk sareng pangapunten saking Gusti Allah. Kaping kalih inggih menika salawat salam mugi puja wonten ing Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu paring pinten kita didikan sodibina tenaga kita sehingga kita sakit melaksanakan sunah-sunahipun arupi menika kita sakit silaturahim menika niki. Terus kita sakit makapal wonten ing mriki mugi panjenengan mugi kita minjing wonten ing yang mungkin pikantuk syafaatipun saha mlebet saha saged dadi umatipun ing amin bangun. Adik-adik mawon ini ya. Adik-adik saha bapak ingkang kula hormati, langsung kemawon ing mriki kula minangka mewakili saking Bapak Kepala KUA Kranten napa Bapak KUA boten saged menghadiri Kranten ing mrika kathah manten ingkang berpembukaan ngoten nggih. Iki calon-calon manten kabeh. Amin. Kranten waktu wingi itu petugas KUA itu namung yang gangsal. Nah, ini tuh waktu swab itu yang terpapar, yang kena istilahnya yang kena itu 3 orang. Jadi kita itu prihatin, jadi gendasan yang jaga di
kantor satu, yang keluar untuk manten satu, jadi dilaporkan. Jadi untuk saya ini sebisa-bisanya mewakili dari Bapak Kepala KUA. Dan di sini saya bukannya hanya cuma saya penyuluh agama Islam di bidang wakaf. Nah, sebetulnya untuk di bidang ini ada sendiri, karena beliaunya itu bertugas di daerah pondok itu sedekahnya Muntar, maka dia itu tidak bisa menghadiri juga. Dan alhamdulillah dengan adanya ini kami dari KUA sangat berterima kasih kepada bapak-bapak panitia ini yang peduli dengan sosialisasi ini. Karena apa? Banyak sekali sekarang itu untuk calon-calon terutama calon manten kita itu tidak bisa menjelang, cuma bisanya dari masyarakat melapor untuk menikah. Padahal untuk jenjang selanjutnya itu banyak, terutama untuk masalah keluarga. Apalagi mantan-mantan sekarang itu terutama banyak yang narkoba, banyak yang narkoba. Nanti sudah keluarga itu kebanyakan, bukannya sedikit, kembali lagi ke narkoba lagi. Alhamdulillah banget dari KUA itu bisa bergabung ke sosialisasi ini. Matur nuwun, saking kula boten panjang lebar. Matur nuwun, atur kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Panitia, Bapak Rahman atau yang mewakili. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'd, kagem para calon benahe calon manten atau calon kiai, calon kiai, wabil khusus dengan panjenenganipun Mas Alek Budi Setiawan SHMH sebagai pimpinan PKKBND yang sangat tidak terhingga. Terima kasih saya bisa hadir, bisa masuk di dalam ruangan yang mungkin tidak begitu nyaman, dan juga alkuju saya Mas Buri dan teman-teman dari KUA. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya yang sudah membagi waktunya. Sangat rumit, sangat sulit, tapi bisa hadir. Terima kasih, dan salam saya nanti di Bapak Kepala KUA kalau sempat, Bapak Haji Aziz. Yang perlu saya sampaikan dengan penuh harapan dari anak-anak nanti atau remaja yang hadir, ini semuanya masih belum ada yang nikah, kecuali ketua yang di depan. Dari paparan Bapak Wakil atau yang mewakili KUA, ternyata masih sepindah ini Pak, dengar memprihatinkan dari calon manten dan juga menjadi mantennya. Oleh karena itu, dari 2 hari rembukan, malam Rabu kemarin, sekarang Jumat pelaksanaan, cuma itu toh. Jadi persiapan ini tadi anak-anak mulai pagi, persiapan tempat dan seterusnya, banner dan seterusnya, ini semuanya dapat. Aku langsung berangkat ke sana. Dengan harapan mudah-mudahan yang ilmu sangat mahal ini nanti akan disampaikan oleh Mas Alek. Mas Alek kok berapa ini? Oh gitu. Mas Alek ini nanti mudah-mudahan sangat bermanfaat, mudah-mudahan
mudah-mudahan bagi kita semuanya ke depan setidaknya lebih mengetahui ilmu-ilmu yang mungkin di luar nalar kita. Kalau mungkin anak-anak dikasih ilmu tajwid ya rugi. Mungkin sudah setiap harinya ilmu tajwid. Kalau narkoba kita masih mau atau akan belajar ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilaf mungkin tempat dan seterusnya. Cuma air putih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus tanya jawab oleh Bapak Alek Budi Setiawan SHMH. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada sore hari ini saya bisa datang di Yayasan Al-Habsyi Syafi'iyah Beringin Agung Gambiran, Al-Shihab As-Syafi'iyah Beringin Agung Gambiran. Dan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya dan lembaga saya yang bergerak di aktivis anti narkotika, aktivis anti narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya juga membawa, sebelumnya saya datang ke sini kan karena adinda saya, Pak Mas Guri SH. Beliau adalah pemuda, generasi muda yang harus kita contoh dan harus kita tiru. Beliau luar biasa sekali. Saya sudah banyak dapat cerita dan informasi yang positif tentang Pak Masuri. Insya Allah Pak Masuri kedepannya kita dukung beliau untuk membangun Banyuwangi. Sepakat? Ya. Terima kasih. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Pak Yai atas waktu dan tempatnya yang sangat luar biasa ini, Pak. Saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan kedepannya kita ada kerjasama lagi, Pak. Karena kita punya tim, Pak, macam-macam tim. Ada yang bergerak di anti narkotika, ada yang bergerak di entrepreneur. Artinya nanti kalau adik-adik ini mau bekerja atau ingin mendapatkan satu pekerjaan yang kira-kira apa yang diinginkan, bisa konsultasi dengan nanti dengan tim kita punya, Pak. Jadi mungkin suatu saat bisa diundang ke sini untuk memberikan materi atau apa gitu. Itu monggo Bapak, kita berikan ruang seluas-luasnya. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Pak KUA atau yang mewakili. Saya tadi juga sangat prihatin, Pak. Ternyata yang mau menikah itu banyak yang terkontaminasi atau yang pengguna atau pengguna narkoba. Inilah Pak, Banyuwangi ini yang sekian luasnya ini harus kita perhatikan benar-benar. Kalau enggak ya seperti yang disampaikan dari Bapak Wakil Ketua KUA tadi, sangat risih sekali, sangat prihatin sekali kita. Selanjutnya saya sampaikan kepada Pak Haji Didik Budianto, SS, Sarjana Psikologi. Jadi nanti di tim kita, di lembaga kita itu akan banyak sekali tokoh-tokoh atau aktivis-aktivis yang pada tempatnya. Jadi nanti kalau adik-adik, siswa-siswi, santri-santri ini ingin menginginkan sesuatu konsultasi psikologis, bisa kepada Pak Didik nanti. Ada di lembaga PKKPNB kita. Mohon maaf Bapak, ini masker saya copot ya Pak ya? boleh. Saya copot ya? Aman. Medianya aman. Terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Pertama akan saya sampaikan nama saya, panjangnya Alek Budi Setiawan.
Pendidikan saya sarjana hukum, S2 saya master hukum. Panggilan saya adalah Alek, saya muslim, asli muslim. Bahkan saya punya stempel NU Pak, saya dibuatkan KTA NU sama Gus Maki sendiri Pak. Terus lembaga saya adalah PKKPNB, yang artinya adalah Perkumpulan Keluarga dan Korban Penyalahgunaan Nafsa Banyuwangi, PKKPNB. Ini baru saya buat, baru saya rintis. Santai saja, jangan tegang, santai. Biar enak nanti, kalau nanti saya memberikan 1-2 jam biar enak. Ini nanti materinya bernama diskusi interaktif. Jadi nanti siapa yang bertanya kita akan menjawabnya, atau saya nanti yang bertanya dengan yang menjawabnya. Jangan khawatir, nanti akan saya kasih hadiah. Hadiahnya dari PKKPNB. Nggak tahu nanti akan saya tanya atau menjawab dari pertanyaan jenengan, nanti tak kasih. Selanjutnya begini Pak, kenapa santai-santai? Kenapa saya mendirikan lembaga ini PKKPNB? Karena saya bersama teman-teman ini sangat-sangat merasa prihatin sekali dengan perkembangan pengguna dan perkembangan peredaran narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Kalau adik-adik mengetahui bahwa hari ini sampai hari ini lapas itu over kapasitas, lapas lembaga permasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi itu over kapasitas, yang harusnya mungkin hanya sekitar 900. Hari ini sudah diisi oleh 1000 lebih tahanan dan narapidana. Dan bisa menjadi catatan, 61% lebih itu adalah tahanan dan narapidana kasus narkoba. Jadi sangat prihatin sekali adik-adik santri. Jadi sangat luar biasa perkembangannya. Oke, akan kita bahas pelan-pelan. Jadi saya mohon nanti adik-adik santri-santri untuk santai, rileks sejenak. Yang mau makan, mau makan permen, monggo. Kalau nggak ada permen, saya bawa permen tadi. Ini saya bawa permen. Saya tidak merokok, saya anti perokok. Jadi tiap hari saya pakai permen, bawa permen. Tapi main gigi. Tidak apa-apa, monggo diambil. Begini santri yang saya cintai dan saya banggakan. Tema pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, di sini temanya adalah sosialisasi undang-undang narkotika dan undang-undang kesehatan. Undang-undang narkotika ini ada dalam nomor 35 tahun 2009. Sedangkan untuk undang-undang kesehatan itu nomor 36 tahun 2009. Jadi adik kakak, undang-undang narkoba dan undang-undang kesehatan ini adik kakak. Karena apa? Karena saling keterkaitan. Narkoba ini nanti keterkaitan dengan undang-undang kesehatan juga. Kesehatan pun akan keterkaitan dengan narkoba. Selanjutnya, nah ini tadi sudah saya jelaskan PKKPNB. Ini ada hadisnya dari Hayat Bukhari Muslim yang artinya saja ya. Sampaikan dari itu walau hanya satu ayat dari hadis riwayat Bukhari. PKKPNB, Perkumpulan Keluarga dan Korban Penyalahgunaan Nafsa Banyuwangi. Selanjutnya Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, berkali-kali dalam setiap kegiatan, dalam setiap event, dalam setiap acara kenegaraan itu selalu memberikan motivasi, selalu menekankan bahwa Indonesia ini darurat narkoba, bahwa Indonesia ini narkoba itu sudah bahaya laten. Jadi Bapak Jokowi, apa yang disampaikan Bapak Jokowi ini kepada rakyat Indonesia ini sudah sebuah bentuk keprihatinan kepada Indonesia. Karena narkoba ini sudah merasuki ke segala sendi-sendi di Indonesia. Mulai dari atas, pejabat negara, mungkin adik-adik juga pernah mendengar pejabat negara, sampai selebritis, mungkin ke bawah lagi, ke bawah sampai santri pun
Di Banyuwangi pun ada yang anaknya seorang tokoh agama yang ketangkep karena gara-gara narkoba itu juga ada, pernah gitu. Jadi narkoba ini sudah sangat serius sekali dan ini menghinggapi penyakit yang luar biasa, ini sudah menghinggapi masyarakat Banyuwangi. Jadi apa yang ditekankan oleh Pak Presiden Jokowi ini harus kita ingat-ingat bahwasanya Indonesia darurat narkoba, dan kita sebagai generasi muda harus bisa memberikan arti hidup kita sebagai pemuda, sebagai generasi muda, sebagai santri, harus mengerti, harus memberikan yang terbaik untuk Indonesia ini. Apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia ini? Ya ini, hari ini kita membicarakan, hari ini kita sosialisasi tentang narkoba. Hari ini pula harus kita camkan dalam hati kita. Kita harus jauh-jauh dari narkoba. Kita harus membantu teman-teman aktivis anti narkoba di Kabupaten Banyuwangi khususnya untuk bisa menekan serendah-rendahnya peredaran, pemakaian narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Kira-kira dari santri-santri setuju atau enggak ini? Setuju ya? Bahwa narkoba ini musuh kita bersama, setuju ya? Sepakat? 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 Ya, suaranya ini ada yang puasa kayaknya. Puasa tasrek. Oh, tasrek nggak boleh Pak ya? Puasa tasrek. Dari darurat narkoba tadi, maka pemerintah mengeluarkan impres Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang RAN PA P4GN 2020-2024. Ini adalah instruksi Presiden, isinya yaitu untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi ini sudah diatur dan sangat diatur oleh pemerintah, karena bagaimanapun kalau sudah presiden, pejabat negara sudah memberikan solusi, sudah memberikan tekanan agar narkoba ini benar-benar diberantas dari bumi Indonesia, maka pemerintah juga mengeluarkan impres yang isinya yaitu memperkuat apa yang pernah disampaikan oleh pemerintah, bahwa narkoba ini adalah musuh kita bersama. Jadi sudah diterangkan nanti di dalam P4GN, nanti bisa di googling sama adik-adik, sama santri-santri. P4GN itu seperti apa, dan ini sudah ada P4GN di provinsi sampai di kabupaten kota itu sudah ada semua, sudah ada lembaga P4GN ini, instansi terkait ini yaitu dari Pemkab nanti ada bagian hukum, ada kejaksaan, ada Polres, ada dinas kesehatan, ada Satpol PP dan lain sebagainya. Itu nanti di 4GN ini, peran dari P4GN tersebut. Next. Nah ini kita nanti akan sedikit-sedikit saya terangkan, setelah itu nanti kita dialog interaktif biar apa namanya, suasananya biar cair, biar gak tegang. Ini Pak Yai, ini jaringan sindikat narkotika. Mohon maaf, ini saya ambil dari keterangan BNN, dari Badan Narkotika Republik Indonesia. Jaringan sindikat narkotika. Ini ada beberapa warna, ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Warna merah dulu. Warna merah ini adalah jalur MET. Jalur MET ini kalau ini seperti vitamin, jadi seperti sabu-sabu. Ini asalnya dari negeri Cina. Ini dari negeri Cina, karena di sana luar biasa. Kalau kita harga 1 kilogram sabu-sabu mungkin bisa 300 sampai 400 juta di Cina. Tapi kalau sudah datang ke Indonesia, 1 kilogram itu bisa 1M sampai 2M. Jadi kalau namanya bandar itu sangat luar biasa sekali. Mereka senang karena ambilnya murah, jualnya di Indonesia sangat mahal sekali. Ini yang merah. Kalau yang kuning ini adalah MDMA. MDMA itu adalah ekstasi. Jadi ekstasi ini banyak datang dari Amsterdam, Belanda. Kenapa? Di Belanda itu bebas untuk menggunakan ekstasi, karena untuk digunakan sebagai
untuk bekerja. Jadi bekerjanya biar enak katanya mereka. Tapi sebenarnya juga ada efeknya sendiri, ada efeknya yang saat ini mungkin efeknya sudah terlihat di warga Belanda sana. Tapi memang di Belanda saat ini dilegalkan untuk seperti ini. Jadi banyak kalau yang di Indonesia ekstasi itu nanti ada bentuknya, warnanya atau tulisannya, modelnya nanti akan kita terangkan selanjutnya untuk model-model ekstasi dan sabu-sabu. Yang ketiga yang jalur hijau. Ini adalah jalur ganja. Santri-santri sudah mengetahui semua bahwa jalur ganja itu ada di Indonesia. Tanaman yang ganja yang paling banyak itu produksinya ya dari Indonesia. Bukan dari luar negeri, tapi dari mana? Dari Aceh. Betul, dari Aceh. Jadi untuk ganja adalah dari Aceh. Yang warna biru ini adalah juga narkotika jenis sintetis. Ini juga dihasilkan banyak dari Cina juga. Nanti akan kita jelaskan selanjutnya di materi selanjutnya. Kondisi saat ini, di kondisi masa pandemi COVID-19 yang luar biasa di Indonesia ini, apakah peredaran narkoba, pemakaian narkoba di Banyuwangi berkurang? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena ternyata banyak sekali penangkapan oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Indonesia ini narkoba. Jadi protokol kesehatan itu ternyata tidak mempengaruhi peredaran distribusi narkoba. Makanya sangat prihatin sekali. Nah ini kita masuk di intinya, yaitu narkoba. Apakah narkoba itu? Narkoba itu singkatan. Jadi narkoba itu narkotika, ko-nya itu psikotropika, bahannya itu bahan adiktif lainnya. Jadi di sini nanti bisa dijelaskan bahwasanya narkotika ini adalah narkotika ini sebenarnya berguna sekali di dalam kesehatan. Makanya kan antara undang-undang narkotika dan undang-undang kesehatan itu sangat terkait erat. Jadi narkotika ini digunakan dalam kesehatan. Banyak yang digunakan dalam kesehatan. Contohnya itu coba apa? Contohnya apa? Satu yang bisa. Yang digunakan di kesehatan. Di dalam kesehatan. Dokter atau perawat itu dalam merawat pasien itu, tapi sesuai dengan resep dokter, tapi sesuai dengan takaran-takarannya, jadi tidak berbahaya. Jadi yang digunakan itu seperti morfin itu untuk apa? Mencegah nyeri agar tidak nyeri dan sebagainya, itu morfin. Tapi dengan dosis dan takaran sendiri yang sudah di resepnya dari dokter, jadi tidak membahayakan. Tapi kalau pemakaiannya itu melebihi dosis, ya akan berbahaya sekali buat tubuh kita, buat organ-organ tubuh kita. Itu salah satunya. Jadi nanti kita jelaskan psikotropika, bahan-bahan aktif lainnya. Ini apa saja nanti kita jelaskan. Selanjutnya adalah narkotika. Narkotika ini di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi narkotika ini dijelaskan di sini, bisa dibaca dari santri-santri. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Intinya narkotika itu yaitu seperti ini, bisa perubahan kesadaran. Jadi kita menjadi nggak sadar, dari yang sadar, dari yang biasa. Kalau adik-adik tahu di film-film gangster itu, kalau pakai narkoba itu sekali pakai, entah itu pakai heroin biasanya di gangster itu, tiba-tiba dia menjadi pemberani, itu sebenarnya hilang kesadarannya. Terus hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri. Jadi kalau menghilangkan rasa nyeri ini nanti kita jelaskan di dalam golongan narkotika golongan 3, seperti obat batuk, obat pilek,
itu nanti yang dari narkotika yang golongan 3. Jadi seperti itu. Jadi nanti jelaskan di sini narkotika dibagi 3 golongan. Mungkin bisa dibaca dari kejauhan kelihatan ya. Narkotika golongan 1 tidak digunakan dalam pengobatan: heroin, putau, ganja, kokain, opium, amfetamin, metamfetamin, sabu, MDMA atau ekstasi tadi. Jadi kalau kita lihat di sini golongan 1 ini seperti heroin. Heroin dan ganja, kokain, opium. Kalau saya mau boleh tanya, yang bisa nanti saya kasih ini apa namanya? Kokain. Kokain ini paling banyak berasal dari mana? Kokain. Kokain itu serbuk. Ya. Kokain. Cina bukan. Ya, dari kokain tadi saya jawab kebanyakan itu dari Kolombia. Kokain itu dari Kolombia, yang bisa memproduksi tontonan itu dari Kolombia. Termasuk opium. Opium ini yang paling banyak juga dari mana ya? Dari negara Timur Tengah. Opium ini. Timur Tengah. Amsterdam. Amsterdam itu Belanda. Siapa yang bisa? Saya kasih ini. Negara itu Timur Tengah penghasil opium. Negara yang selalu konflik sebenarnya. Rusia. Lanjut. Jadi Timur Tengah itu adalah negara Afghanistan. Jadi kalau nanti silakan lihat YouTube Afghanistan opium gitu, nanti akan kelihatan nanti cara penanamannya sampai produksinya sampai pembuatan nanti akan ada di YouTube itu kalau bisa dilihat. Terus golongan 2 ini digunakan dalam pengobatan seperti yang disebutkan tadi, morfin, petidin, metadon. Artinya ini adalah yang membuat kita menghilangkan rasa nyeri kita. Bila saat mau operasi seperti itu ya, saat operasi itu kan akan terlihat sebenarnya kan sakit rasanya. Tapi biasanya yang mau dioperasi itu kan dikasih morfin, obat bius seperti itulah. Jadi nanti akan tidak terasa sakit di sini. Golongan 2. Narkotika golongan 1, 2 ini nanti banyak disalahgunakan oleh para pemakai narkotika. Jadi ini yang banyak terancam hukuman pidana ya di golongan 1 dan golongan 2. Selanjutnya adalah golongan 3. Golongan 3 ini digunakan dalam pengobatan yang kita jelaskan tadi, kodein dan etilmorfin. Ini nanti golongan 3 yang dalam pengobatan yang diekstrak dengan obat batuk dan pilek tadi yang kita jelaskan tadi. Selanjutnya, nah ini efek penyalahgunaan zat narkoba. Efek pertama adalah halusinogen atau sering berhalusinasi. LSD, nanti kita jelaskan. Terus mesralin peyot ini adalah sejenis kaktus. Jadi dari kaktus itu ada yang namanya sarinya kaktus itu yang digunakan nanti diekstrak kembali akhirnya menjadi cairan atau apa, bisa dihirup-hirup itu. Yang selanjutnya adalah ganja, yang selanjutnya adalah ekstasi dan magic mushroom. Kalau magic mushroom itu tahu dari mana? Magic mushroom itu berasal dari apa coba? Kalau yang bisa saya kasih ini. Kotoran. Ya, kotoran apa Pak? Kotoran hewan. Mas. Betul, kotoran hewan apa ini? Sapi. Oh ya, ini ambil. Jadi kotoran sapi atau kerbau atau kalau bahasa Jawanya itu apa? Teletong, jamur teletong itu yang digunakan diproduksi untuk magic mushroom. Kalau di Bali, kalau santri-santri pernah ke Bali, di sana biasanya kan ada di pojokan itu di mana daerah-daerah yang ramai itu di pojok. Kalau ramai wisata itu ada tulisan magic mushroom. Ya seperti ini yang itu. Kalau sekarang mungkin nggak boleh mungkin sekarang. Yang kedua, efek penyalahgunaan zat narkoba adalah
depresan atau depresi. Ini stres. Jadi yang contohnya yang menggunakan alkohol, yang minum alkohol, inhalansia, metadon, opiat, sedatif, ganja. Inilah yang membuat depresi. Jadi kalau setelah minum itu biasanya saraf-saraf ini bisa ketarik, bisa tegang dan lain sebagainya. Akhirnya dia kadang-kadang menjadi pemberani tapi ngawur. Orang-orang yang sering mengkonsumsi alkohol, minum alkohol yang 30% ke atas, 40, 50 sampai berapa persen itu, nanti setelah mengkonsumsi akhirnya akan sarafnya itu akan putusnya itu apa? Dari yang nggak berani itu jadi berani, tapi beraninya itu ngawur. Disuruh ke sana, suruh berkelahi dengan siapa, dia langsung ke sana. Karena dia beraninya itu di bawah sadar sebenarnya. Dan ini kalau digunakan terus-menerus, alkohol ini akan sangat membahayakan diri kita juga. Jadi memang alkohol ini di Indonesia, di Banyuwangi ini pun peredarannya sangat luar biasa. Minuman keras yang beralkohol tinggi ini sangat luar biasa. Yang ketiga adalah efek penyalahgunaan zat narkoba stimulan. Ini seperti amfetamin, metamfetamin dan kokain, MDMA atau ekstasi. Jadi akan membuat efek yang langsung membuat kita itu langsung euforia sesaat. Kalau kita menggunakan ekstasi, kita minum sekarang paling 3 jam, 4 jam, 5 jam, efeknya itu sudah hilang. Biasanya efeknya ini kalau ekstasi itu dipakai sambil nyetel musik sama selawatan. Jadi kalau nyetel musik pas konsumsi ekstasi itu sudah sangat semangat sekali sampai berkeringat itu berjam-jam. Tapi nanti efeknya setelah itu 4 jam, 5 jam, 6 jam, ya akan terasa sakit sekali dalam kepala ini, akan terasa sakit kepala dan tubuh kita akan merasakan sakit. Jadi semua dari efek ini tidak ada efek yang baik. Kalau kita mengkonsumsi narkoba itu tidak ada satupun yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya jenis dan bentuk narkoba. Ini bisa dilihat jenis dan bentuk narkoba seperti ini, serbuk kristal, serbuk seperti ini heroin, opium, kristal ini bisa sabu-sabu, itu jenis narkotika alami itu bisa, kalau adik-adik tahu, santri tahu, kecubung. Kalau di Jawa itu kecubung mungkin adik-adik sudah sangat familiar dengan kecubung ya. Jadi kalau kecubung itu sekali dipakai itu rasanya kayak pintu ini kayak mengecil gitu ya. Mau keluar nggak bisa, ya tahu kan ya. Seperti itu, jadi kecubung seperti efeknya seperti itu. Kalau sekarang kan sudah mengetahui nanti sedikit-sedikit, akhirnya nanti bisa sembuh lah. Jangan mengkonsumsi lagi karena apa? Karena efeknya luar biasa. Nah ini ganja, tanaman ganja ini seperti ini. Seperti pohon apa ini? Seperti pohon yang pohon sawi, pohon itu ya. Ini kalau ini harganya murah kalau ganja ini. Kalau di Aceh 1 kilogram itu paling cuma yang kering itu cuma berapa juta lah gitu ya. Kalau ini. Jadi tetap sangat merugikan kita. Nah ini bentuk-bentuk sabu yang kristal itu. Ada yang sabu-sabu cair ya, jadi sabu-sabu itu produsen distributor sabu-sabu itu sudah sangat mengetahui pangsa pasar. Jadi kalau mereka tahun-tahun 2017, 2018 itu mengedarkan mau masuk ke Indonesia pakai yang kristal itu sudah ketahuan, ketangkep. Akhirnya mereka menciptakan ide baru. Idenya apa? Ya membuat sabu-sabu yang serbuk. Serbuk pun akhirnya ketahuan juga oleh aparat. Akhirnya menggunakan sabu-sabu yang jenis cair, yang di sama air aqua atau air galon apa itu dianggap cairan biasa, tapi sebenarnya itu adalah sabu-sabu. Jadi distributor, produsen itu sangat punya ide brilian, idenya sangat brilian sekali. Jadi hari ini ketangkap,
besoknya harus buat ide apa lagi yang belum ada di Indonesia, yang belum pernah ketangkep lewat apa gitu. Nanti akan ada di sini, akan kita jelaskan. Ini ada ekstasi, macam-macam ekstasi. Ini dari santri-santri mungkin ada yang pernah memegang atau melihat, yang tahu ini yang bentuknya seperti apa. Ini ada yang bentuknya seperti, nah kalau ada yang Superman itu nanti kalau mengkonsumsi yang seperti Superman, kamu akan jadi seperti Superman, bisa terbang gitu, dan punya kekuatan super itu, tapi cuma beberapa jam. Setelah itu ya tubuh kita akan menjadi sakit gitu. Ini jenis-jenis ekstasi. Mungkin biar tidak penasaran, ada membawa benda. Yang jelas kita tidak bisa membawa, kita juga hanya membawa gambar-gambar ini karena ini adalah obat terlarang yang dilarang oleh pemerintah. Jadi kalau bawa satu ini, makanya saya bawa permen. Contohnya seperti permen ini, ayo diambil dimakan. Next, lagi ini jenis-jenisnya juga. Nah, nanti kita akan adakan tanya jawab habis ini. Dari santri-santri bertanya lah, nanti biar agak berimbang. Tembakau gorila. Nah, ini tembakau gorila. Mungkin santri-santri sudah pernah membaca, mendengar, pernah merasakan juga. Jadi kalau mengkonsumsi gorila itu efeknya ternyata menjadi gorila. Efeknya menjadi besar gitu ya. Iya. Oh, enggak ada berarti ya, seperti itu. Nah ini, jadi narkotika itu sudah dimasukkan ke dalam makanan seperti ini, jadi sudah diaduk di dalamnya. Jadi hati-hati sekali. Kadang-kadang yang kalau kita saat dulu tidak ada PPKM atau COVID ini, biasanya di sekolah SD itu biasanya banyak orang berjualan dan sebagainya. Dan pintar sekali, para bandar ini pintar. Jadi narkoba itu sudah disimulasikan berbentuk roti atau berbentuk permen, berbentuk snack seperti ini. Nanti ini akan yang membeli adalah adik-adik dari SD atau SMP. Jadi sangat luar biasa sekali efek narkoba ini. Dari SD itu beli kan murah ini harganya kalau di seperti ini, seperti makanan atau permen dan lain sebagainya. Ini yang saat ini sudah di Banyuwangi pun ada itu. Nah ini Pak Kepala BNN. Jadi di Indonesia itu hari ini ada 77 jenis narkotika yang sudah terdaftar di Departemen Kesehatan itu 73 yang terdaftar. Yang 3 ini belum ada, namanya di Undang-Undang Kesehatan itu belum ada. Nah ini dari 77 itu tadi ternyata yang masuk, yang belum masuk di dalam Undang-Undang Kesehatan itu tadi ya 4 jenis. Inilah tadi. Jadi distributor maupun tukang buat narkotika ini sangat brilian sekali. Jadi mereka menciptakan lagi, besok lagi ketemu lagi. Jadi kalau adik-adik baca ini jenis narkotika yang ada di Indonesia ini tahun 2020-an ini sudah 892. Kalau hari ini nggak tahu, mungkin sudah bertambah lagi. Jenisnya seluruh dunia itu 892. Yang beredar di Indonesia 77. Yang terdapat di dalam lampiran Permenkes itu hanya 73. Yang 4 itu belum terdaftar. Ini karena varian baru, model baru, jenis baru. Mereka menciptakan yang baru yang belum ada di dalam Permenkes. Jadi mereka kalau memakai ini, aparat penegak hukum nggak bisa untuk ini kena pasal ini karena Undang-Undang Kesehatan, karena Undang-Undang Narkotika ini nggak bisa, karena ini belum dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Itu jadi luar biasa sekali. Nah ini adalah perubahan wajah pemakai sebelum dan sesudah memakai seperti ini. Ini makanya hati-hati ada bisa itu bintang film penyanyi internasional seperti itu. Makanya hati-hati. Nah ini gejala dini. Jadi kita kalau sudah mempelajari dasarnya
barang-barangnya narkoba itu seperti apa. Jadi ada yang namanya gejala dini pengguna. Di sini kalau biasanya yang pakai dari santri tahu, ada di depan mata kita ada orang yang seperti ini, susah untuk diajak bicara biasanya. Anak itu kalau diajak ngobrol nggak bisa. Ditanya A, diam. Ditanya A, nanti jawabnya C. Ditanya 1 ditambah 1, jawabannya 15. Itu. Ditanya 1 ditambah 5, jawabannya nggak tahu. Gitu. Suka menyendiri atau menjauhkan diri. Suka kelihatan minder atau malu-malu. Selanjutnya adalah selalu tampak tidak tenang atau gelisah. Ini bisa dilihat dari adik-adik nanti cara duduknya. Cara duduknya itu dari yang diam, kursi diputar lagi ke belakang, gitu. Ada yang gelisah itu. Ada yang curi-curi pandang ke sebelahnya, itu ada. Itu seperti itu, kelihatan gelisah. Selanjutnya adalah selalu curiga tanpa alasan. Ya, curiga tanpa alasan sudah bisa dijelaskan. Kadang-kadang apalah gitu ya, ketawa kan. Itu. Terus ada lagi gejala dini pengguna itu ada 7B. Nanti yang paling mudah diingatnya 7B. Dia akan menjadi bingung, akan menjadi bohong, akan menjadi bengong, barang-barang hilang. Apa artinya barang-barang hilang? Betul. 100. Jadi nanti kalau sudah semuanya itu, kalau sudah menjadi pecandu, kalau nggak ada yang untuk membeli, apapun akan dijual, apapun akan melakukan dicuri. Punya bapaknya punya celana jin yang mahal, diambil, dijual kepada temennya. Dia celana bapakku, ya bunyi apa pokoknya tuku lah. Itulah. Jadi cara-cara seperti itu nanti akan sama orang-orang yang sudah pecandunya akan dilakukan. Seperti ini. Jadi nanti pinjam sepeda motor temennya digadekan, pinjam kalungnya ibunya digadekan, itu untuk membeli barang-barang terlarang seperti ini. Jadi dari gejala dini tadi ada 7B tadi: bohong, bingung, bengong, bolos, bego, bolot, dan barang-barang hilang. Ini deteksi dini pecandu narkoba. Nah ini sudah, next. Nah ini bentuknya yang pecandu narkoba ini seperti ini. Kalau sudah pecandu yang macam-macam narkoba tadi seperti ini. Jadi kita lihatnya saja sudah gila. Nah ini jaringan kerusakan otak, nek dan sebagainya. Jadi dari BNN yang dikeluarkan oleh BNN, penyebab peredaran narkoba, penyebab banyak pemakai itu adalah ini: gaya hidup, kemampuan finansial, dan ekonomi yang memadai. Jadi kalau punya kemampuan finansial, otaknya sudah keblinger, dia akan dimanfaatkan karena punya uang. Dia akan beli, dia akan berkenalan dengan teman-temannya, tanya-tanya di mana yang boleh jual sabu-sabu, di mana yang jual ekstasi, di mana yang jual lain sebagainya. Itu akan ditanyakan. Dia punya finansial itu. Nah, soalnya adalah tekanan pekerjaan yang menuntut untuk overtime. Ini mungkin dari santri-santri kemarin sudah mendengar ada penyanyi yang ketangkep itu ya, penyanyi terkenal yang ketangkep itu juga karena mungkin desakan kerjanya yang bertumpuk itu. Jadi seperti ini. Ada yang selebritis yang lainnya juga yang ketangkep itu juga karena desakan uangnya ada, pekerjaannya bertumpuk, akhirnya dia menyalahgunakan itu untuk mengkonsumsi narkotika. Selanjutnya adalah pandangan yang keliru tentang narkoba ini apa? Jadi orang-orang kadang-kadang kalau pakai sabu-sabu bisa kuat gitu. Kalau pakai sabu-sabu bisa melek sedino sewengi, rong bengi. Iya bener, nanti melek sedino sewengi, tapi akibatnya setelah itu nanti akan menjadi sangat luar biasa untuk bagi tubuh kita, akan rusak tubuh kita. Jadi inilah penyebab-penyebab kenapa hari ini para pemakai dan pecandu narkoba itu sangat luar biasa di Indonesia dan Banyuwangi. Ini adalah modus-modus operandi dalam penyelundupan
narkotika. Jadi macam-macam modusnya, seperti ada yang dimasukkan di dalam pipa, di dalam beton, dalam pipa besi baja ini. Jadi dan deteksi sekarang ini di Indonesia sudah luar biasa. Jangankan yang di dalam besi ini, yang lebih lagi yang dimakan itu sudah ketahuan, karena di dalam perut itu ketahuan. Nah, ini modus operandinya seperti ini. Nah, ini dimasukkan di dalam tubuh, dibalutkan di dalam tubuh. Wah, ini penemuan narkoba yang sangat luar biasa. Ini jenis sabu-sabu yang ditemukan. Ini bertonton ini. Bertonton yang ditemukan ini. Jadi di Indonesia ini sudah luar biasa peredarannya. Nah, ini ada yang modus narkoba ditelan. Jadi ada narkoba heroin itu dimasukkan ke dalam selaput plastik yang tipis, itu dimasukkan ke sana langsung kayak kapsul, itu dimasukkan di perut ini sampai bisa berat setengah kilo sampai 1 kilogram di dalam perut. Nah, kalau perutnya kita dikasih setengah kilo itu pecah sedikit, itu kita langsung KO sudah. Itu. Jadi penyelundupan itu ada macam-macam jenisnya itu. Nah, ini kasus narkoba selama masa pandemi COVID-19. Jadi selama COVID ini peredarannya masih sangat masif sekali. Jadi ini digunakan untuk jaringan internasional untuk lebih intens untuk mengedarkan narkoba tersebut. Nah, ini pemetaan dan pengungkapan jaringan narkotika selama masa pandemi. Di Kabupaten Banyuwangi pun ini untuk pemetaan sudah ada, mulai dari Wonorejo, Banyuwangi, Muncak, Kalibaru, Genteng, itu mana-mana saja yang rawan, mana-mana saja yang banyak simpul-simpul peredaran, pemakainya di mana, itu aparat itu sudah tahu semua. Jadi maka jangan sekali-sekali untuk melakukan hal ini. Indonesia darurat narkoba, ini yang hampir selesai. Nanti setelah ini kita tanya jawab, dialog interaktif. Indonesia darurat narkoba. Jadi ada dua, supply reduction adalah upaya pemberantasan dan demand reduction adalah upaya pencegahan. Jadi ada upaya pemberantasan yang representatif. Jadi nanti dari aparat penegak hukum akan mencari siapa bandarnya, siapa pengedarnya, dan lain sebagainya, itu akan diberantas. Dan ini adalah upaya pencegahan. Seperti kita ini, seperti aktivis ini, seperti Pak Didik, seperti Pak Masuri ini, saat ini punya lembaga seperti ini. Inilah, jadi kita ini upaya kita untuk upaya pencegahan. Kita memberikan apa yang kita tahu kepada adik-adik santri ini, minimal adik-adik santri dari yang saya jelaskan beberapa menit tadi, beberapa poin tadi, mungkin ada 1 atau 2 yang nyantol. Itu kami sudah berbangga, kami sudah berterima kasih sekali. Selanjutnya mungkin nanti kita bisa akan mengulasnya lebih jauh lagi tentang narkoba dan lain sebagainya ini. Selamat datang, Pak. Jadi ini apa yang saya jelaskan tadi, mudah-mudahan nanti adik-adik akan bisa menambahi, akan bisa, setelah ini kita dialog tentang apa yang ditanyakan, nanti kita akan jawab. Kalau tidak bisa kita jawab, nanti ada Pak Didi, ada Pak Masuri, nanti akan yang memberikan juga jawaban-jawaban tersebut. Kalau enggak, nanti akan kita cari jawaban bareng-bareng. Kalau enggak bisa jawab.